Apa judulnya Mas Fernando? Mas Fernando bisa dibuka videonya? Bisa on kamera? Bisa, Bu. Mas Fernando? Iya, Iya, kenapa kamu dapat dari mana Kak, itunya judulnya? saya masih belum ngerti sih, Bu. Ada beberapa, tapi saya lagi usahain ngerjain, Bu. Ngerjainnya gimana caranya kalau kamu nggak ngerti? Kan tiap ada pertemuan saya selalu bilang, ada pertanyaan nggak? Iya, Bu. Saya juga lagi nggak bisa ini, Bu. Nggak di rumah terus karena lagi ada urusan. Nyokap baru dioperasi, jadi nggak sempet ngapa-ngapain. Nyokap tuh Terbengkalai. apa nyokap? Pakai bahasa yang baik, apa nyokap? Mama, Bu. Mama, ibu-ibu. Ya kan Mama, bisa mama. sambil dikerjain di rumah sakit atau apa. Ini udah berapa kali nih? Udah pertemuan keempat. Iya, Bu. Kamu fokus nggak? Kalau nggak usah ikut mata kuliah saya. Saya fokus, Bu. Kalau fokus terus gimana? Kamu cari judul gimana caranya? Nanti saya nyoba dari referensi dari Google Scholar sih, Bu. Saya nggak main-main loh untuk mata kuliah ini ya. Jangan bercanda kalian sama saya. Iya, Bu. Kalau kalian memang kiranya nggak bisa, nggak usah ikut mata kuliah saya. Masa judul kamu bilang saya ngarang? Nggak gitulah. Kan Iya, Bu. saya Maaf. sudah jelaskan bagaimana cara membuat judul, mencari judul. Setiap sesi kan saya selalu bilang, ada yang ingin ditanya nggak? Mana yang nggak paham? Mana yang nggak ngerti? Tanyakan sama saya. Bagaimana cara mencari judul? Siapa yang di sini bisa membantu mana cara membuat judul? Ada yang bisa? Dava, Sulis, semuanya bisa on kamera nggak? Siapa yang bisa di sini menjelaskan bagaimana kalian mendapatkan judul? Dava bisa, Dava? Bantu saya. Samuel? Iya. Iya. Sesuaikan dengan prodinya manajemen. Kalian apa? Manajemen apa ini? Manajemen logistik, Bu. Nah, sesuaikan dengan manajemen logistik. Apa yang kalian ingin bahas tentang apa? Yang lainnya ada yang paham nggak? Ada yang belum paham bagaimana cara mencari judul? Fernando, Kenapa, Bu? Fernando, Iya, Bu. Agak patah-patah, Bu, suaranya, Bu. Min, di mana, Min? oke, saya lanjut ya. Fernando bisa minggu depan sudah sampai bab 2? Bisa, Bu. Saya pasti bisa. Amin, kamu udah dapat judul? Amin. Halo Amin. Amin, hadir atau enggak ya Amin? Amin, terdengar suara saya enggak? Amin, apakah terdengar suara saya?
Sulistiawati, suara saya terdengar nggak? Terdengar, Bu. Amin, suara saya terdengar nggak, Amin? Min, suara lu nggak keluar, Min. Fotonya Amin suaranya kayak nggak. Iya, speaker Bluetooth lu nyematin coba, Min. Ketik aja, Min, Oke, ketik-ketik. pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Hmm? Kemarin kita membahas tentang apa ya? Ada yang paham? Ada yang masih ingat nggak? Kerangka penelitian kualitatif dan kuantitatif. Apakah kalian sudah dapat kerangka penelitian kuantitatif? Suara saya apakah terdengar atau tidak ya, teman-teman? Kalau tidak dengar, tolong kabarin saya. Patah-patah, Bu, suaranya, Bu. Masih terbata-bata kah? Masih terbata-bata? Apakah sudah lancar suara saya? Saya mau mulai menjelaskan. Waduh, Udah, Bu, udah capek ya lancar. kayak gini. Teman-teman, suara saya jelas atau masih terputus-putus? Hah? Nggak jelas? Jelas nggak? Udah jelas, Bu. Sekarang jelas? Dava, nanti kalau suara saya terputus-putus, tolong diingatkan ya. Sebentar, sebentar. Oke ya, saya lanjut ya. Kerangka penelitian kuantitatif dan kualitatif, apakah sudah pernah saya jelaskan? Sudah pernah? Sudah pernah? Sampai mana? Sampai mana, Mas? Rumusan masalah. Oh, kalau yang topik dan segala macam udah. Bagaimana menentukan topik? Itu ya. Tunggu deh. Oh, kalau data udah belum? Halo, data, pengumpulan data, belum ya? Oh, suara saya keputus-putus ya? Suara saya putus-putus ya? Sekarang masih terputus-putus ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Aduh, gimana ya? Tes, tes, masih terputus kah suara saya? Saya Masih, membahas Bu. tentang data penelitian ilmiah. Masih ya? Tes dalam kegiatan penelitian, masih terputus? Ya, jelek banget ya. Dalam kegiatan penelitian itu ada hal-hal penting ya. Selain topik penelitian, metodologi, ada juga yang terkait dengan data penelitian. Saya akan bahas tentang data penelitian. Masih terputus-putus? Kalau ingatin saya ya, kalau misalnya terputus ya, supaya saya ngejelasinnya tidak berulang. Ya oke, saya mulai ya. Eh, dalam kegiatan penelitian itu ada banyak hal pokok yang penting untuk ditulis ya.
selain topik penelitian, judulnya, metodologinya apa, kalian menggunakan kuantitatif atau kualitatif ya. Kemudian eh, ada juga terkait dengan data penelitian. Karena tanpa adanya data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian, maka penelitian itu akan stagnan. Nah, sebab tidak ada yang bisa diputuskan atau disimpulkan, ya alias penelitian itu tidak bisa memberikan hasil. Nah, dalam penelitian, data itu memiliki sifat yang krusial. Kenapa? Karena akan menjadi pembuktian dari landasan teori dan memberikan jawaban atas rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa? Kalau kayak kuantitatif, itu apa? Ada yang tahu kalau rumusan masalahnya apa? Rumusan masalah itu apa? Kalau kuantitatif, misalnya kan judulnya pengaruh variabel X. Ya, kalau judul kan misalnya kalau kuantitatif kan itu pengaruh variabel X terhadap Y. Nah, rumusan masalahnya apa? Kita ingin mengetahui apa? Besar, seberapa besar, seberapa besar pengaruh, teman-teman. Berarti rumusan masalahnya itu adalah seberapa besar pengaruh. Kita ingin tahu seberapa besar sih pengaruh variabel X terhadap Y. Gitu ya. Kemudian, sekaligus data tersebut bisa menentukan apakah hipotesis yang disusun itu sesuai atau sebaliknya. Hipotesis itu kan ada dua ya, adanya pengaruh variabel X terhadap Y atau tidak adanya pengaruh variabel X terhadap Y. Nah, itu akan menjawab tuh data-data tersebut yang tentunya nanti akan dianalisis atau diolah. Nah, data itu kemudian dihadapkan dengan banyak cara ya oleh peneliti. Juga bisa dilakukan dengan menerapkan lebih dari satu cara. Ya, misalnya mengumpulkan data itu dengan wawancara. Ya, kita bisa menemukan fenomena, permasalahan itu dengan wawancara dan observasi yang di bab satu, ya kan? Nah, kalau kualitatif mendapatkan data itu adalah melalui wawancara dengan informan yang kita tentukan. Tapi kalau kuantitatif dengan sebar kuesioner ya berbeda. Kuantitatif dan kualitatif tergantung dari metode penelitian yang kita pilih. Nah, data ini kemudian itu dicatat, dianalisis dan kemudian nanti ditarik kesimpulannya ya untuk didapatkan sebuah hasil penelitiannya apa. Nah, secara umum data penelitian itu diartikan sebagai kumpulan dari fakta yang bisa saja berbentuk angka, simbol ya maupun tulisan yang diperoleh dari mana? Melalui proses pengamatan subjek penelitian. Perusahaan tempat kita meneliti di mana. Nah, itu kita peroleh dari situ. Minta. Tentunya berkaitan dengan topik atau tema yang kita eh, apa yang kita pilih ya untuk sebuah penelitian. Data di dalam kegiatan penelitian harus memenuhi syarat ya untuk bisa dijadikan sebagai bahan penelitian. Salah satu syaratnya itu adalah data tersebut harus bisa dipercaya sehingga data tersebut itu benar atau sesuai dengan fakta dari hasil pengamatan subjek penelitian kita. Nah, data yang dikumpulkan itu pada dasarnya masih bersifat mentah ya. Nah, nantinya itu akan diolah oleh peneliti ya, menggunakan aplikasi yang kita pilih, bisa melalui SPSS, SEM, atau dengan menggunakan PET analisis. Itu akan diolah nanti datanya. Nah, pengolahan data ini itu nantinya akan membantu peneliti mendapatkan informasi tertentu. Nah, tentunya Maaf Bu, menjawab, suaranya putus-putus lagi. nah kan, sekarang masih nggak? Yang saya jelek ya? Masih putus-putus nggak? Udah Halo? nggak terlalu, Bu. Masih Bu. Masih? Masih? Saya lanjut ya. Nanti kalau masih terbata-bata kasih tahu. Itu dapat membantu peneliti Ini Bu mendapatkan lanjut. informasi yang menjawab pertanyaan ya. Sebentar, sebentar. Sebentar ya, ada gangguan sebentar.
Ya, saya lanjut ya. Eh, udah masih terdengar suara saya masih jelas? Nah, data penelitian itu merupakan segala bentuk fakta dan angka yang bisa dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Nah, angka yang diperoleh itu adalah data kuantitatif untuk kita sajikan di bab satu. Jadi fenomena dan permasalahan yang akan kita tulis di bab satu itu harus berdasarkan data kuantitatif angka. Ya, yang tentunya itu sifatnya bisa dipercaya atau apa namanya faktanya apa datanya itu benar ya sesuai dengan fakta yang langsung diambil dari tempat kita meneliti atau subjek penelitian. Nah, sehingga fakta dalam bentuk apapun itu nantinya bisa dijadikan data untuk penelitian dan sumbernya sendiri bisa terpercaya. Nah, data itu juga merupakan fakta yang mentah ya, berupa observasi atau kejadian dalam bentuk angka atau simbol khusus. Ya. Nah, data ini dalam kegiatan penelitian, data yang didapatkan dari observasi maupun dari sumber lain yang terpercaya wajib berupa fakta, yaitu yang tentunya valid. Dan kemudian data tertentu itu yang bisa digunakan dalam penelitian harus memenuhi persyaratan juga. Ya, umumnya itu ada 4 ya bentuk syarat untuk dalam mendapatkan data ya. Yang yang pertama itu adalah data itu harus akurasi. Jadi data yang didapatkan atau dikumpulkan setidaknya memiliki karakteristik mendekati kondisi yang ada. Nah, baik itu secara empiris maupun teoritis. Yang kedua, datanya harus presisi, yaitu karakteristik data tersebut menyatakan konsistensi data atau dikatakan sama atau mendekati sumber data yang ada sehingga data tersebut itu sifatnya konsisten. Jadi ketika dilakukan pengamatan lagi atau wawancara lagi di waktu yang berlain, dia tetap konsisten atau sama. Ya, maka data yang didapatkan itu kurang lebih harus sama. Nah, apabila data tersebut kemudian didapatkan hasil yang berlainan, maka status tersebut itu diragukan kevalidannya, tidak valid. Ini diragukan nih, valid atau enggak. Diragukan benar atau enggak nih. Karena logikanya aja jika data ini benar, maka ketika dilakukan pengumpulan data kembali di subjek dan media yang sama, maka tentunya akan dijumpai hasil yang sama juga. Yang ketiga syaratnya validitas eksternal. Itu adalah suatu data yang didapatkan dari suatu atau seorang informan, sifatnya sama dengan informan yang didapat dari masyarakat luas. Nah, informan itu menyampaikan informasi atau data sekecil apapun, baik itu sama dengan pendapatan mayoritas masyarakat maupun tidak sudah bisa digunakan kembali ya. Jadi ketika informan ini menyampaikan pendapat yang berbeda dengan pendapat masyarakat luas, maka data itu justru perlu disimpan karena perlu diteliti lebih mendalam lagi. Apakah memang data ini benar atau tidak. Yang keempat adalah validitas internal, yaitu memenuhi validitas internal di mana data yang didapatkan memiliki karakteristik bahwa data tersebut itu didapatkan dari sumber daya yang memenuhi standar. Ya, jadi syarat-syarat yang tadi saya sebutkan itu umumnya diterapkan pada penelitian kualitatif. Ya, kemudian bagaimana untuk penelitian yang lainnya nih? Nah, maka itu perlu memenuhi standar beberapa syarat umum. Pertama harus objektif, yaitu data penelitian itu sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua adalah representatif, yaitu data yang dikumpulkan sudah bisa mewakili suatu persoalan yang lebih luas. Terus data itu juga harus up to date, yaitu data di dalam kegiatan penelitian itu merupakan data yang terkini atau baru, atau bisa dibilang bukan data yang sudah usang. Ya, kemudian relevan, yaitu data di dalam penelitian itu harusnya memiliki hubungan dengan persoalan atau topik. Harus ada relevansinya dengan topik yang kita usung, dengan data itu juga harus sinkron. Kita ngeliat variabelnya apa, variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa, dan kita mencari data yang sesuai dengan topik yang kita gunakan. Ya, oke.
Sekarang saya akan membahas bagaimana mengumpulkan data dalam bentuk metode penelitian kuantitatif. Kalau tadi bab 1, kita mencari fenomena dan permasalahan. Tentunya berkaitan atau relevan dengan topik yang kita pilih ya, fenomenanya apa. Fenomena itu dan masalah itu juga kita cari eh, tiap variabel yang kita gunakan di topik. Variabel X itu fenomenanya apa, masalahnya apa, variabel Y-nya fenomenanya apa, masalahnya apa. Tentunya dengan data kuantitatif yang kita apa namanya kita cari juga dan kita sajikan di bab 1. Dia ada data kuantitatifnya terkait dengan tiap-tiap variabel, kemudian kita cari fenomenanya dan kita cari permasalahannya. Nah, sekarang terkait dengan instrumen penelitian. Apa itu instrumen penelitian? Instrumen penelitian itu adalah alat ukur, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur nilai variabel yang telah ditetapkan untuk diteliti. Ya, jadi terdapat dua jenis instrumen untuk non-tes. Ya, halo? Ya, suara saya kurang jelas? Apakah suara saya jelas nih? Kurang ya? Gimana? Oke, saya ulang lagi. Kalau masih putus-putus, info lagi. Instrumen yang berbentuk tes pada umumnya digunakan untuk mengukur pengetahuan. Hah? Ya, gimana? Ya, gimana? Masih terputus-putus? Sudah. Oke, instrumen yang berbentuk tes pada umumnya digunakan untuk mengukur pengetahuan serta keterampilan. Nah, instrumen yang non-tes diedarkan dalam bentuk kuesioner. Ya, pada umumnya digunakan untuk mengukur persepsi sikap pendapat. Nah, yang non-tes ya, jadi bentuknya kuesioner. Eh, Kalau instrumen yang berupa tes kan jawabannya benar atau salah. Terus untuk instrumen yang sikap jawabannya eh, pas setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju gitu ya. Kita ngelihatnya seperti itu kalau kuesioner. Nah, jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian itu sama dengan jumlah variabel yang diteliti. Bagaimana caranya kita membuat kuesioner? Kan ada pertanyaan atau pernyataan di dalamnya ya. Nah, itu ngambilnya dari itu harus berdasarkan teori dan itu harus kalian tulis di bab 2. Jadi kalau variabel penelitiannya 5, maka jumlah instrumen yang digunakan untuk penelitian juga 5. 5 variabel. Satu variabel itu terdiri dari beberapa dimensi. Satu dimensi terdiri dari beberapa indikator. Itu semuanya harus berdasarkan teori. Dan pertanyaan dan pernyataan di dalam kuesioner itu kita ngambilnya dari indikator tiap-tiap variabel. Nah, instrumen-instrumen penelitian ada yang dibakukan, ya, yang kita ambil dari teori ya. Instrumen penelitian itu akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat. Maka setiap instrumen harus mempunyai skala pengukuran. Ya, bermacam-macam tuh skala pengukuran yang non-tes tadi ya yang diberikan. Nah, ada macam-macam skala pengukuran ya. Skala pengukuran itu merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Alat ukur itu bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif, ya. Kemudian eh, dengan skala pengukuran itu, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Eh, ada macam-macam ya skala pengukuran dalam berupa skala nominal, ya. Eh, ada skala interval, ya, ada skala rasio. Nah, dari skala itu nanti akan diperoleh data nominal dan intervalnya juga rasionya, ya.
Jadi ada berbagai skala dalam non-tes tadi ya. Kita kan biasanya dalam skripsi kita itu kita menggunakan skala sikap atau non-tes ya. Di situ ada macam-macam, ada empat ya, ada empat skala, ada skala Likert, Goodman, skal, dan semantik diferensial. Biasanya kita familiar kalau skripsi menggunakannya skala Likert. Nah, skala Likert itu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang ya atau sekelompok orang lah tentang fenomena sosial. Nah, dalam penelitian fenomena sosial ini itu telah diterapkan secara spesifik oleh peneliti. Nah, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Nah, dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur itu dijabarkan menjadi indikator variabel. Tadi saya bilang, tiap-tiap variabel itu nanti kan berdasarkan teori ada turunannya dimensi apa, indikatornya apa. Nah, indikator itu yang menjadi pernyataan atau pertanyaan di dalam kuesioner. Ya, jadi kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Nah, jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert itu mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Ya, itu biasanya berupa kata-kata sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Atau selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah, sangat tidak pernah, gitu. Sangat positif, positif, dan lain-lain. Nah, untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor nantinya. Kalau sangat setuju, skornya 5. Setuju 4. Terus ragu-ragu 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Ya. Nah, instrumen itu menggunakan skala Likert untuk dibuat dalam bentuk checklist nantinya oleh responden yang akan menjawab kuesioner yang kita berikan kepada mereka. Nanti diberikan skor tuh SS, S, RG, gitu ya. Contohnya lambangnya TS atau TS. Nah, kemudian dengan teknik pengumpulan data angket, maka instrumen tersebut itu akan diberikan. Jadi kuesioner atau instrumen penelitian itu dibuat di mana pertanyaan atau pernyataannya itu berasal dari teori yaitu indikator dari tiap-tiap variabel. Misalnya responden yang ditetapkan oleh peneliti itu ada 100 orang ya. Misalnya Y-nya kita fokusnya kepada pelanggan. Berarti kita harus cari berapa jumlah pelanggan dari perusahaan itu. Misalnya ada 1.200 gitu ya. Apakah 1.200-nya kita sebar? Tidak. Tapi kita menggunakan teori Slovin atau teori yang lainnya untuk kita tentukan berapa orang yang akan kita sebar kuesionernya. Ya. Misalnya ada 100 orang yang kita akan sebar kuesionernya nih. Nah, nggak perlu 100 dulu. Awalnya itu tidak perlu 100-100-nya kita akan sebarkan kuesioner yang cukup 30 orang aja maksimal. Setelah kuesionernya kita sebarkan kepada 30 orang di antara 100 orang responden, 30 orang ini sudah terkumpul, datanya kita olah untuk uji validitas dan reliabilitas. Kita pengen tahu nih, ini kuesionernya valid nggak nih? Udah bener apa enggak? Kalau bener, valid gitu ya. Lalu kita akan sebar ke sisanya yang 70. Jadi 100 semuanya kita akan sebar kuesioner. Dan nanti apa namanya? Setelah datanya ya, jadi datanya kuesioner itu sudah kita dapatkan semua, baru kita olah. Tadi ya, bisa menggunakan SPSS, bisa menggunakan apa SEM, bisa menggunakan tek analisis. Bagaimana kalian mau apa namanya menggunakan aplikasi yang mana dari ketiga itu untuk mengolah data yang kita peroleh, gitu ya. Itu yang untuk kalian bahas di dalam bab 4. Kalau misalnya kalian datanya metodenya kuantitatif, apa namanya kuesioner yang kalian sebar kepada responden, kemudian kalian kumpulkan datanya, terus kalian olah di apa namanya diolah di aplikasi tersebut, keluar hasilnya itu sudah menjawab seberapa besar pengaruh variabel S terhadap Y untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis kita.
hipotesis mana yang digunakan? Apakah hipotesis yang ada pengaruhnya atau tidak ada pengaruhnya? HA atau HI? Nah, kalau bab 4 itu pembahasan kan, bagaimana proses dalam mengolah data. Kalau bab 5 itu menjawab kesimpulan dan saran untuk bab 5 ya. Kalau bab 4 itu adalah menjawab dari rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa? Seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y? Jawabannya ya itu sudah menjawab aja. Bahwa variabel X terhadap variabel Y memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Jumlahnya sekian. Jangan dibahas lagi statistiknya karena sudah ada dalam pembahasan bab 4. Kalau bab 5 hanya isinya menjawab rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya satu, kesimpulannya adalah satu. Kalau rumusan masalahnya 5, berarti rumusan masalahnya 5. Kita menjawab dari rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya satu, jangan kalian jawab jadi 2 nomor. Gitu ya. Jadi nyambung, relevan. Jadi mau akhir itu harus relevan. Ya. Oke, baru nanti saran ya terakhir. Ya, sampai sini materi yang saya sampaikan ada yang ingin ditanyakan? Bab 3 itu kan isinya, lah saya belum nerangin ya, berarti saya belum jelasin dong. Bab 3, enggak, itu saya bab 3 Mas tadi. Kalau bab itu kan, bab 4 itu kan pengolahan data. Bab 3 itu tadi kan menyebarkan kuesioner. Jadi pertama kamu coba download pedoman penulisan skripsi Institut Siami. Bab 3 itu isinya apa? Lihat juga contoh dari skripsi atau artikel-artikel di jurnal. Bab 3 itu kita menentukan metode penelitian kita apa? Kuantitatif atau kualitatif? Jenis penelitiannya apa? Alasannya kenapa? Kita menggunakan metode atau jenis penelitian kuantitatif atau kualitatif. Kemudian kisi-kisi variabel. Dari mana kisi-kisi variabel? Adalah definisi variabel X, variabel Y, kemudian dimensi dari variabel X apa, variabel Y variabel X indikatornya apa. Jadi isinya adalah variabel X apa. Misalnya variabel X adalah tentang kemarin kita bahas tentang apa ya? Eh, pelayanan ya. Variabel X adalah pelayanan. Pelayanan kemudian kolom selanjutnya adalah dimensinya apa berdasarkan teori. Kemudian satu dimensi terdiri dari beberapa indikator. Kemudian variabel yang lainnya apa? Itu tabel yang isinya adalah variabel, dimensi, dan indikator berdasarkan teori. Kemudian kita tentukan populasinya berapa. Populasinya misalnya Y-nya kita lihat dari Y-nya. Y-nya itu tentang karyawan yang dibahas apa tentang pelanggan. Kalau misalnya yang dibahas tentang pelanggan Y-nya, berarti kita cari populasinya berapa jumlah pelanggan di perusahaan itu. Kalau karyawan, berarti berapa jumlah seluruh karyawan di situ. Itu populasi. Bagaimana dengan respondennya? Responden itu adalah berapa banyak yang harus kita sebarkan kuesionernya. Nah, respondennya itu kita melihat dari teori Slovin contohnya salah satunya. Ada rumusnya sehingga keluarlah berapa jumlah responden yang harus kita sebarkan kuesionernya. Itu kemudian kita mencari teknik pengambilan sampelnya. Kamu menggunakan apa? Random sampling atau apa? Apa sampel jenuh? Sampel jenuh biasanya populasinya itu di bawah 100. Kalau di atas 100 baru pakai Slovin. Ada rumus Slovinnya. Baru itu ya. Kemudian bab 3 itu terdiri dari populasi, teknik sampling, apalagi ya. Ada yang tahu bab 3 apa aja? Saya lupa. Teknik sampling, populasi, terus kita membuat kuesioner tapi tidak ditaruh di bab 3, tapi taruhnya di lampiran. Gitu. Ya, itu untuk bab 3-nya. Kemudian, oh ya, di bab 3 ada teknik pengumpulan data. Tadi yang saya sudah sebutkan data kan. Data itu ada data primer dan data sekunder. Apa itu data primer? Data primer adalah data yang semuanya kita ambil di subjek penelitian atau di perusahaan kita tempat meneliti. Baik itu fenomena, permasalahan, melalui wawancara, observasi, data kuantitatif di bab 1, terus juga apa namanya indikator yang kita jadikan pernyataan atau pertanyaan di kuesioner yang kita sebarkan nanti kepada responden. Kita ambil lagi data itu adalah data
primer. Kalau data sekunder itu didapatnya dari mana? Dari buku, dari jurnal, dari internet. Nah, itu data sekunder, ya, tidak langsung di tempat penelitian. Gitu ya. Oke, ada lagi yang tanya? Silakan. Ada lagi? Teman-teman yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya minta kalian mencoba untuk menulis atau mencari judul penelitian dan mencoba di bab 1 bab 2-nya. Sambil lihat-lihat pedoman penulisan skripsi. Bukan berarti ini kuliahnya berakhir ya. Tapi kalian saya minta untuk melaksanakan tugas untuk mengerjakan bab 1 bab 2. Untuk nanti minggu depan kita presentasikan satu-satu. Kita ambil nilai. Ada yang ingin ditanya? Word aja lah. Kalau PPT kan nggak bisa, karena proposal kan sifatnya. Ya, ya. Ada lagi? Teman-teman nggak ada lagi? Kalau nggak ada lagi, silakan mencoba untuk mengerjakan bab 1 sampai bab 2-nya ya. Tadi siapa tuh tadi? Fernando ya. Judulnya jangan main tebak-tebak kamu sendiri ya, Fernando ya. Iya Harus Bu, ini berdasarkan ada bahan lagi nyari referensinya. judul nih Bu. Ada lagi yang ditanyain teman-teman? Kalau nggak ada yang ditanya, silakan kalian mencoba untuk membuat bab 1 bab 2 ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, demikian yang saya sampaikan. Dilanjutkan dengan tugas yang saya berikan tadi ya. Baik, Bu. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Saya tunggu bab 1 bab 2 dari kalian semua. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Nando ya. Rit. Nando.